Anda tahu ada skripsi yang tidak pernah diuji, tidak ada tanda tangan pengujinya, berarti tidak lulus. Narasi Anda bohong. Kok bisa bohong? Kamu nggak ngerti apa-apa kok. Ini aja jam, Mas. Ini aja jam. Ini sudah jawab. Ini katanya bahwa sudah menyatakan dari Republik Indonesia Dirjen Jasman bahwa jasa SMA karena dia Dan yang yaitu relawan Jokowi alias Termul ini ya, berdebat dengan Roy Suryo, Rismon maupun Dr. Tiva, kalah dengan data. Mereka tetap ngotot teriak-teriak, yaitu tujuannya untuk mengalih perhatian pemirsa dari fakta yang dipaparkan oleh Roy Suryo maupun kawan-kawan lainnya. Nah, kalau kita baca ya komentar netizen ya di sosial media X, mereka mengatakan Termul itu bayarannya mahal. Tampaknya ketika faktanya jelas terbuka, mereka langsung berusaha membalikkan keadaan agar publik tidak mempercayai hasil analisa. Jadi Termul harus memiliki kebohongan yang besar untuk bertahan dari serangan kebenaran. seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus ya, katanya, ya, 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya, terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya, ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini. Harusnya kalau waras, ya, masuknya universitasnya ya UTS juga. Ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok, ya, bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Ngapain juga dia sudah jauh-jauh ke Sydney, balik lagi ke Singapura. Memang Mas Roy itu, iya, ngapain juga? Itu anaknya Mas Roy. Loh, bukan. Justru pertanyaan saya itu. Justru kalau itu bukan haknya Mas emang Gibran, anaknya Pak haknya Pak Jokowi. Kalau Anda masuk akal, Anda sendiri itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena Iya. cocok lagi dibilang Iya, bahwa dia nggak masuk SMA di akal. Santo Yosef. Loh, Itu justru itu bohong kalau dia di Santo Yosef. SMK, katanya SMK Kristen. Justru itu bohong. Itu bohong besar. Makanya karena itu aja jadi bilang kan terbongkar. bohong itu. Masyarakat Indonesia coba lihat. Makanya, inilah ya, makanya. yang membahayakan negara kita dengan asumsi-asumsi dirinya tanpa bukti yang nyata. Justru itu. Kepala Sekolah Santo Yosef, Bruder Yohanes, Pak Budi Yohanes ya, itu malah mengatakan Gibran nggak pernah sekolah di sini lah, berarti tutup lagi itu pendidikannya dia yang ada di situ. Makanya dia ke Singapura yang diakui. Ya kan? Itu berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPSS. Jadi mereka ini berencana memang mempunyai ini aja tujuan jawab yang buruk untuk mendowngrade ini aja jawab, Mas. Ini aja jawab. Ini sudah jelas. Jawab. Ini katanya bahwa sudah penyataan dari Republik Indonesia Dirjen Jasman bahwa jasa adalah tentara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah Yes Insert dikatakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Para Termul komisaris ini panik ya. Tadi Armando komisaris, Redi Damani komisaris, Andi Aswan juga komisaris. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar-komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-temannya, itu Termul biasanya ngotot, maju tak gentar, bela Mulyono. Termul kami tidak percaya padamu, berhentilah menyembunyikan kebohongan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Aduh, kasihan anak bangsa diadu oleh seseorang manusia, apa itu hukum mati Jokowi. Dan belum lagi kalau ijazah dokteran dusnya diungkap, pasti tambah heboh. Apa mungkin ijazahnya beranak pinak? Termul yang jadi komisaris BUMN ini tidak ada kerjanya. Rugi dong negara, bayar gajinya besar-besaran. Habis uang negara, rakyat tidak usah bayar pajak saja. Kuasa emosi yang sangat tinggi menunjukkan kekhawatiran. Relawan Jokowi modal mulut besar tanpa fakta. Termul pembohong belum pernah melihat ijazah Jokowi, bilang adili. Jokowi bikin gaduh NKRI, sudah saja dia ngaku. DPR atau tempat transaksi bisnis, bukan lagi wakil rakyat. Nah, lanjut lagi. Yang masuk akal RRT Tok Markoto mencerdaskan bangsa. Kalau Pak Prabowo presiden yang adil dan cinta kejujuran, pasti dia sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk menunjukkan ijazah Jokowi bila ijazah itu benar ada. Nah, lanjut lagi. Azwan kalau tidak ngotot karena takut tidak dibayar oleh Jokowi.
Muak termul disuruh majikan untuk berbohong kepada rakyat dan digaji besar dari uang haram. Dulu kami percaya Jokowi tidak mungkin ijazahnya beliau itu palsu, tapi makin lama dan kelamaan kasus ini kami menjadi semakin ragu pula. Ditambah Jokowi sendiri sudah bertahun-tahun kasus ini tak pernah pula berani menunjukkan ijazahnya, katanya siap ditunjukkan di pengadilan, tapi ternyata bohong terus, bahkan tidak pernah pula sekalipun hadir di persidangan. Pengacaranya sendiri saja tak pernah melihat sekalipun ijazahnya. Hati kecil kita tetap bicara soal kejujuran dan selalu berkata apa adanya. Akhirnya seiring kasus ini berjalan sekarang malah semakin yakin terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa kalau ijazah itu palsu. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kejujuran harus tetap didepankan dan kebenaran harus tetap ditegakkan di bumi Indonesia tercinta kita ini. Ini akan menjadi pembelajaran berharga buat semuanya, terutama anak-anak kita sebagai generasi ke depan. Gimanapun kejujuran harus tetap berdiri tegak di bumi ini dan kebohongan harus diberantas agar tidak menjadi penyakit hati yang menular terhadap anak kita di masa yang akan datang, agar kelak mereka menjadi para pejabat generasi yang bersih, jujur, sejujur-jujurnya, tanpa harus bohong dan menghalalkan segala cara dalam meraihnya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ia tapi termul selalu dilindungi sama polisi. Justru orang-orang seperti itu harus ditangkap. Ini mah dibiarkan hancur Indonesia. Tapi rakyat pintar mana yang masuk akal itu aja RRT pakai data, kalau termul pakai mulut. Yang membahayakan itu keterangan termul. Kenapa orang yang bersangkutan tidak punya perasaan terus mengadu domba rakyat, hanya menang ngototnya saja termul pertahankan demi cuan. Maju terus Bung Rismon, Mas Roy sampai tuntas, jangan sampai kendor. Termul tujukan apa salahnya ijazah Jokowi. Nah, lanjut lagi. Ya Allah, kok asli bukan ditunjukkan saja. Termul tidak punya data, termul kalah data, termul lebih bohong dari majikannya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai kasus ijazah daripada Pak Jokowi. Nah, dimana sampai saat ini teman-teman ijazah Pak Jokowi ini selalu dipermasalahkan. Kenapa? Karena sampai sekarang ini Pak Jokowi ini masih belum bisa menunjukkan kepada kita semua atau kepada publik, begitu juga di persidangan, bahwa dia benar-benar ada yang namanya ijazah asli. Nah, kita tadi telah mendengar bahwa di dalam komentar bahwa netizen mengatakan atau masyarakat Indonesia mengatakan bahwa dia dari awal percaya bahwa Pak Jokowi ini adalah benar-benar ada yang namanya ijazah aslinya. Namun karena sikap dan cara daripada Pak Jokowi sampai sekarang, atau teman kita mengatakan tadi dalam komentar bahwa kepercayaannya itu sudah hilang kepada Pak Jokowi. Kenapa? Karena hanya kasus ijazah, namun sampai bertahun-tahun tidak ada kelar-kelarnya teman-teman. Dengan itu dia yakin bahwa Pak Jokowi ini adalah berbohong, dan dia dari awal memang percaya bahwa Pak Jokowi ini tidak berbohong, dan juga meragukan perjuangan Roy Suryo CS dan juga Rismon dan Dr. Tifa. Namun sekarang sudah terbalik pikirannya teman-teman, bahwa dia sekarang lebih meyakinkan perkataan Roy Suryo CS dan juga Dr. Tifa dan Dr. Rismon dibanding Pak Jokowi. Dengan itu banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa mereka memohon kepada Pak Jokowi semoga segera menunjukkan atau memberi keterangan yang mana yang benarnya dalam dugaan kasus ijazahnya ini, agar tidak terjadi kegaduhan terus di masyarakat, begitupun di bangsa kita ini.
Indonesia ini. Nah teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita berikutnya teman-teman tidak ketinggalan.